Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu, Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan, membuat dunia mengerti kau menunjukkan Allah itu kasih. Shalom, damai di hati. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat bersama-sama lagi di ibadah kolom 1 Jemaat Gemim Sobat Kristus. Sebelum kita memulaikan ibadah kali ini, mari kita bernyanyi Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Diserahkan kepada Kadin. Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Bapak Ibu, pemuda remaja dan adik-adik sekolah minggu Jemaat Gemim Sobat Kristus Kolom 1, puji syukur kepada Tuhan karena penyertaan-Nya dan kasih bagi kita semua. Kita semua boleh ada dalam keadaan yang sehat, yang diberkati, dan bahkan kita semua boleh bersama-sama mengikuti ibadah kolom pada malam hari ini. Baiklah, kita akan segera memulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian yang berkata, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Kita habiskan ibadah pada malam hari ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nats pembimbing pada malam hari ini terdapat dalam Amsal pasal 24, Amsal pasal 24 ayat 19 hingga ayat yang ke-20. Janganlah menjadi marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang fasik,
karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita angkat pujian yang berkata, di muka Tuhan Yesus. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh tak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Bapa, kami orang-orang yang berdosa. Malam hari ini kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mengaku semua dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Segala sesuatu yang kami lakukan ya Tuhan, baik itu pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang telah menyakiti hati Tuhan. Ampunilah kami Bapa di sorga. Sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, sebagai orang tua, bahkan sebagai anak-anak, kami kadang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Malam hari ini ya Tuhan, dengan kesungguhan hati kami mau mengaku semua dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami mau sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan-Mu, Engkau Allah yang akan mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Tuhan selalu mengingatkan kami, menegur kami, agar kami jangan lagi berbuat dosa, jangan lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini pengakuan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Barang siapa pengaku dosa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ia akan diampuni. Tuhan berfirman, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita akan membaca Alkitab, kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Bapa di sorga. Malam hari ini kami semua sudah siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Beri hikmat kebijaksanaan kepada kami ya Tuhan, agar supaya firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar, boleh kami mengerti, boleh kami pahami, teristimewa ya Tuhan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuasai hati dan pikiran kami, agar benar-benar berfokus untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Usir kuasa iblis yang akan mengganggu kami dalam kami mendengarkan firman Tuhan, biar sebentar hanya nama-Mu yang kami puji dan kami muliakan. Terima kasih, berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Hamba-Mu yang akan membawakan sabda firman Tuhan, kiranya tutup bungkus dia dengan Roh Kudus, agar dia boleh menyampaikan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita akan dengarkan pembacaan Alkitab yang terdapat dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Bacaan Alkitab terdapat dalam Roma 12 ayat 9 sampai 21. Diberi judul nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, seberapal dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa.
Bentuklah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikiran dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah yang sendiri menuntut kebalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tulisan, membalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seturutmu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu numpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sedemikian pembacaan di malam ini. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, saat ini kita hidup di zaman yang disebut dengan zaman kemajuan teknologi, di mana segala sesuatu dijalankan dengan hal-hal yang sifatnya digital. Mau belanja saat ini, kita tidak perlu lagi membawa uang tunai. Cukup membawa kartu, apakah itu kartu kredit atau kartu debit, tinggal digesek, maka terbayarlah belanjaan kita. Kalau kita lapar, mau makan, tinggal pilih menu di aplikasi. Ada begitu banyak menu yang tersedia, bahkan restoran-restoran yang ingin kita pilih. Apakah melalui aplikasi Grab atau Gojek yang saat ini sedang ngetren? Tinggal pilih menu makanan, klik jumlahnya, dan makanan siap atau tiba di rumah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, oleh karena itu kecenderungan hidup untuk diri sendiri saat ini semakin nyata. Dewasa ini kita sedang berada dalam masalah ketidakpedulian, di mana sifat egois dan individualis sedang mengejala dalam kehidupan sosial manusia. Karena itu di sana-sini terjadi perselisihan, perseteruan, bahkan media sosial dipakai untuk ujaran kebencian, serta sarana menebarkan permusuhan sosial. Menyikapi akan hal ini, gereja terpanggil untuk memberikan pemahaman yang benar tentang bagaimana hidup dalam kasih dan perdamaian. Nasihat Paulus sesuai dengan bacaan kita hari ini sangat relevan kepada warga jemaat di Roma. Rasul Paulus sadar, ternyata ada yang pura-pura. Ia dengan tegas berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nasihat Paulus sangat pas karena persoalan banyak orang berkaitan dengan kasih memang soal kepura-puraan. Tak sedikit orang menyembunyikan agenda yang sebenarnya ketika melakukan hal yang baik. Orang bilang ada udang di balik batu, atau ada maunya dia melakukan hal tersebut. Saudara-saudara, kasih itu tidak munafik. Dibuktikan dengan sikap mengasihi sesama sebagai saudara, menghormati orang lain, tanpa membeda-bedakan atau memandang bulu. Rela dan ikhlas membantu tanpa pamrih. Mengasihi karena kita hidup di dalam kasih. Sebab Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita.
Paulus juga menasihati warga jemaat di Roma untuk saling mengasihi seperti saudara dalam keluarga. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena kasih dalam keluarga. Kasih orang tua kepada anak-anaknya adalah kasih yang muncul dengan sendirinya, tanpa dipaksa dan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Inilah yang harus terjadi di dalam gereja Tuhan. Kasih kekeluargaan. Dikatakan saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului memberi hormat. Tindakan kasih itu menjadi sangat jelas ketika pengikut Kristus memberkati orang yang menganiaya mereka. Memberkati di sini berarti meminta Allah supaya Ia memberkati orang-orang yang kejam terhadap kita. Dengan kata lain, meminta Allah untuk memberikan apa yang baik bagi orang yang telah menyakiti kita. Kasih semacam ini sungguh sangat radikal, karena orang terbiasa dan merasa itu merupakan hal lumrah mengutuk orang lain yang berbuat jahat kepada mereka. Pada akhirnya, Paulus menyerukan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Paulus menantang warga jemaat di Roma, juga kita, agar sedapat mungkin hidup damai dengan semua orang. Kalau ada yang berbuat jahat kepada kita, janganlah kita membalasnya dengan kejahatan lagi. Tetapi pikirkanlah baik-baik, supaya apa yang akan kita buat terhadap orang itu dianggap baik oleh semua orang. Sedapat mungkin berusaha hidup damai dengan semua orang. Saudara-saudara, janganlah balas dendam kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Biar Allah saja sesuai dengan kemarahannya yang membalas kejahatan orang itu. Karena di dalam firman Tuhan tertulis, hanya Aku yang berhak memberikan hukuman. Setiap orang yang melakukan kejahatan, Akulah yang akan membalasnya. Tetapi hendaklah kita melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan ini. Kalau orang yang memusuhi lapar, berilah dia makan. Kalau orang yang memusuhimu haus, berilah dia minum. Karena dengan cara itu, kamu akan membuat dia menjadi malu. Janganlah sampai kejahatan mengalahkan kita. Tetapi, marilah kita mengalahkan kejahatan dengan cara terus berbuat baik. Amin. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 tertulis, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dalam pemahaman akan firman Tuhan ini, maka marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita angkat pujian yang berkata, persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan
Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, saat ini kita akan masuk bersama-sama dalam doa syafaat sekaligus doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur ibadah pada malam hari ini boleh Tuhan pimpin hingga boleh selesai dengan baik. Bapa di sorga, biar senantiasa di dalam kehidupan kami melakukan segala sesuatu yang Engkau perintahkan, yang Engkau ajarkan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa, Tuhan selalu memampukan kami untuk kami boleh melakukan segala sesuatu yang Engkau sabdakan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah pada malam hari ini yang boleh selesai dan berjalan dengan baik. Kami percaya itu semua karena pertolongan Tuhan. Kami juga tadi telah memberikan persembahan, biar senantiasa persembahan yang telah kami berikan boleh dikelola dengan baik untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Biarlah mereka yang akan mengelola persembahan kami, biarlah juga diberikan hikmat kebijaksanaan agar boleh mempergunakannya dengan sebaik mungkin untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa di sorga, kami mau berdoa bagi seluruh anggota jemaat yang ada di kolom 1 Jemaat Sobat Kristus. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua dimanapun kami pergi dan berada. Baik kami sebagai kepala keluarga, Tuhan senantiasa beri hikmat kebijaksanaan kepada kami dalam kami menjadi imam di rumah kami masing-masing. Ibu rumah tangga, Tuhan senantiasa berikan kesabaran dalam kami membina rumah tangga Kristen kami yang ada, menjadi tiang doa di dalam keluarga kami. Sebagai orang tua, Tuhan selalu beri kemampuan kepada kami agar supaya kami boleh mengajarkan anak-anak kami untuk senantiasa menjadi anak yang takut akan Tuhan. Sejak dini mengajarkan mereka untuk senantiasa mengasihi Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami semua, baik mereka dalam jenjang sekolah maupun yang belum bersekolah, bahkan mungkin yang sudah bekerja. Tuhan Yesus selalu pelihara mereka dengan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Biar anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau ya Bapa, menjadi anak-anak yang menghormati orang tua, yang mengasihi sesamanya. Terima kasih ya Tuhan, biar persekutuan Jemaat Gemim Sobat Kristus kolom 1 akan terus terjalin dengan indah dan berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Tak lupa juga kami mau berdoa malam hari ini bagi orang-orang yang sakit, teristimewa bagi Oma Estefin Bawole yang saat ini Tuhan sedang dalam keadaan kondisi sakit. Bapa, kami berdoa bersama, Tuhan senantiasa yang akan menolong, memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan kesembuhan yang sempurna yang hanya berasal daripada-Mu saja. Tuhan akan bantu proses kesembuhan dari Oma Estefin, obat-obat yang dia minum ya Tuhan, bahkan para medis yang menangani sakit penyakitnya saat ini. Beri mereka hikmat ya Tuhan, agar boleh memberikan penanganan yang tepat bagi Oma Estefin, sehingga Oma boleh kembali pulih seperti keadaan sebelumnya. Berikan kemampuan, kekuatan kepada Oma Estefin yang saat ini sedang sakit ya Tuhan, biar senantiasa ia tetap selalu dekat kepada Tuhan dan hanya berharap kepada Tuhan. Kami serahkan Oma Estefin ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih ya Tuhan, biar senantiasa Tuhan yang akan menjaga, memelihara, bahkan melindungi Oma Estefin. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami mau berdoa juga untuk pelayanan yang ada di kolom 1, mulai dari Bapak Penatua bersama dengan keluarga, Bapak Syamas bersama dengan keluarga, para koordinator Bipra bersama dengan keluarga, tim doa bersama dengan keluarga. Tuhan, biar senantiasa diberikan semangat yang terus berkobar-kobar bagi seluruh pelayan yang ada di kolom 1 untuk tetap setia melayani Engkau dimanapun Tuhan perkenankan kami untuk boleh melayani Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, biar persekutuan kami pada malam hari ini akan terus terjalin dan tercipta dengan lebih indah lagi di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, kami tahu doa ini belum sempurna, mari kiranya Engkau akan sempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita angkat pujian yang berkata, Mercusuar kasih Bapa. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai, walau hanya klip kelak, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, mari kita menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk, ibadah pada malam hari ini telah selesai. Baiklah, ibadah kolom 1 pada malam hari ini telah selesai. Saya sebagai penyelenggara ingin mengucapkan terima kasih kepada kadim kita, Ibu Ivon Opitgoni, dan kepada remaja Yansen yang telah membacakan cerita firman Tuhan pada malam hari ini. Dan juga untuk jemaat kolom 1 yang telah mengikuti ibadah kolom pada malam hari ini. Sekian, terima kasih. Kita berjumpa lagi di ibadah kolom selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar.